Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 9 Sloka 38. Lanjutan Bhismadewa wafat di hadapan Krishna. Sita visikahato visirna dangshaha Sataja paripluta atatainomi Prashabamavisasaramat vadartham Sabhavatu me bhagavan gatir mukundaha. Artinya, semoga dia, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sang Juru Selamat, menjadi tujuan akhirku. Di medan perang, dia menyerangku seolah-olah marah karena luka-luka goresan anak-anak panahku yang tajam. Perisainya terbelah berkeping-keping dan badannya berlumuran darah akibat luka-lukaku. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Betapa menariknya hubungan antara Sri Krishna dan Bhismadewa di medan perang Kurukshetra itu, sebab sikap Krishna sepertinya bersekutu dengan Arjuna dan memusuhi Bhismadewa. Tetapi sebenarnya ini semuanya adalah untuk memperlihatkan karunia istimewanya kepada Bhisma, seorang penyembah agung. Ia mengagumkan dari ciri hubungan tersebut adalah bahwa seorang penyembah dapat menyenangkan hati Tuhan dengan berperan sebagai musuh. Tuhan sebagai insan mutlak menerima segala bentuk pelayanan penyembah murninya, bahkan jika penyembah itu berperan sebagai musuh Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan apapun yang mungkin dapat bersaing dengan Tuhan, dan tidak pula Tuhan merasa tersakiti oleh sikap yang memusuhi dia. Sebab Tuhan adalah ajita atau tidak mungkin dikalahkan. Suatu kenikmatan bagi Tuhan jika dia menerima pukulan-pukulan atau serangan dari pihak yang memusuhinya, atau mendapat teguran dari pihak yang dia posisikan sebagai atasannya. Kendati semua insan berkedudukan lebih rendah daripada kedudukan Tuhan, inilah hubungan pertukaran rasa yang bersifat transendental atau melampaui sifat-sifat material antara penyembah dan Tuhan. Sebelum seseorang menguasai pengetahuan bakti yang murni, tidak mungkin ia dapat memecahkan rahasia hubungan tersebut. Bhismadewa berperan sebagai ksatria tangguh yang mampu melukai badan Krishna sehingga Krishna benar-benar terlihat terluka-luka bagi penglihatan mata biasa. Tetapi sebenarnya ini semua dilakukan untuk mengetahui mata orang yang bukan penyembah. Badan yang sebar spiritual tidak mungkin terlukai, dan seorang penyembah tidak mungkin menjadi musuh Tuhan. Jika Bhismadewa benar-benar bermusuhan dengan Krishna, tidak akan ia menginginkan sosok yang sama itu sebagai tujuan akhir hidupnya. Jika Bhismadewa adalah musuh Krishna, Krishna dapat membinasakannya tanpa perlu bergerak. Tidak pula Krishna harus mendatangi Bhismadewa dengan berdarah-darah dan luka-luka. Tetapi Krishna berbuat demikian karena penyembahnya yang berjiwa ksatria ini ingin melihat keindahan transendental Sri Krishna terhias dengan luka-luka yang dibuat oleh penyembah murninya. Inilah cara pertukaran rasa Tuhan dan penyembahnya dimuliakan dalam kedudukan masing-masing melalui hubungan seperti itu. Krishna marah sekali karena Arjuna berusaha untuk menghalangi dia dari belakang ketika dia berlari mendekati Bhismadewa, ibarat seorang pergi menemui kekasihnya tanpa mempedulikan rintangan-rintangan yang ada. Kelihatannya Krishna bertekad membunuh Bhismadewa, tapi sebenarnya itu untuk menyenangkan hati Bhismadewa sebagai penyembah agungnya. Tuhan sudah pasti adalah penyelamat semua roh-roh terikat. Orang yang tidak mengakui personalitas Tuhan menginginkan pembebasan dari Tuhan, dan Tuhan selalu menganugerahi mereka sesuai cita-citanya. Tetapi di sini Bhismadewa bercita-cita melihat Tuhan dalam keistimewaan pribadinya. Semua penyembah murni bercita-cita untuk hal ini.
Selanjutnya, sloka 39. Selanjutnya, sloka 39. Wijaya Ratha Kutumba Atatotre Dritha Haya Rasminita Triyeksaniye Bhagavati Ratir Astu Me Mumursor Yam Iha Niriksya Hatagata Swarupam. Artinya, ketika ajalku tiba, semoga rasa tertarikku hanya mengarah kepada Sri Krishna, personalitas tertinggi, Tuhan yang Maha Esa, kepada kusir kereta Arjuna yang berdiri memegang cambuk di tangan kanannya dan tali kekang di tangan kirinya. Itulah aku memusatkan pikiranku. Dia selalu siap melindungi Arjuna di dalam keretanya. Barang siapa yang turut menyaksikan kehadirannya di medan perang Kuruksetra itu pasti mendapat bentuk aslinya pasca meninggal dunia. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Orang yang hatinya murni memuja Tuhan senantiasa dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hatinya, karena dia berelasi dengan Tuhan secara transendental melalui bhaktinya dalam rasa cinta. Penyembah murni seperti itu tidak bisa melupakan Tuhan selama sesaat pun. Untuk mencapai tataran samadhi, cara yang ditempuh oleh para yogi mistik adalah mengekang indera-inderanya, menjauhkannya dari segala kesibukan dan memusatkan pikirannya kepada roh yang utama. Namun, tidak sulit bagi seorang penyembah untuk mencapai tataran samadhi atau tingkat khusyuk itu melalui cara selalu ingat kepadanya dan lain sebagainya. Karena itu, meditasi seorang yogi mistik tidak selevel dengan meditasi seorang penyembah Tuhan. Pemusatan pikiran seorang yogi mistik mengandalkan latihan jasmani yang bersifat mekanik. Sedangkan pemusatan pikiran seorang penyembah murni bersifat spontan dan alami karena didasari oleh cinta kasih. Bhisma Dewa adalah penyembah murni Tuhan, dan sebagai panglima perang, beliau senantiasa ingat akan kemegahan Sri Krishna di medan perang sebagai Parthasarathi, kusir kereta Arjuna. Karena itu, kegiatan Tuhan sebagai Parthasarathi juga bersifat kekal. Kegiatan Tuhan mulai dari kehadirannya di dalam penjara Kamsa sampai dengan mausalilanya yang terakhir di bumi ini. Semuanya bergulir silih berganti di semua alam semesta, seperti pergerakan jarum jam dari satu titik ke titik lain. Rekan-rekan Tuhan seperti Pandawa Lima dan Bhisma Dewa juga senantiasa menemani dia dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, penampakan Tuhan sebagai Parthasarathi yang tak terlihat oleh Arjuna ini tidak dapat dilupakan oleh Bhisma Dewa yang agung. Posisi Arjuna berada tepat di belakang Parthasarathi yang seindah itu, sedangkan posisi Bhisma Dewa berada di hadapannya. Jadi, kesempatan Bhisma Dewa untuk melihat keistimewaan Tuhan di medan perang lebih besar daripada kesempatan Arjuna. Siapapun yang berada di medan perang Kuruksetra, baik para prajurit yang bertempur maupun orang yang hadir di sana, dipastikan akan mencapai wujud asli mereka yang bersifat spiritual, serupa dengan wujud visual Tuhan pasca mereka meninggal dunia. Sebab atas karunia Tuhan yang tiada bersebab, mereka sempat melihat wajah Tuhan pada saat itu. Jiwa-jiwa yang terikat terus terseret oleh perputaran siklus evolusi yang mulai dari wujud visual ikan sampai wujud visual Brahma, yang semuanya dalam wujud-wujud maya atau wujud semua hasil perbuatan sendiri, anugerah alam material. Wadah-wadah penutup para jiwa terikat itu semuanya berbahan material yang bersifat asing. Dan ketika para jiwa itu berhasil bebas dari pengaruh energi material yang meringkusnya, mereka akan kembali ke wujud asli mereka yang bersifat spiritual. Tetapi pembebasan yang diraih oleh jiwa-jiwa yang berpaham impersonal adalah menyatu dengan aspek kekosongan Tuhan atau cahaya Brahman.
Raihan semacam itu sesungguhnya bukanlah hal yang menyenangkan bagi para jiwa sebagai bunga api yang aktif, yang bersifat sama seperti Tuhan. Karena itu, para impersonalis akan kembali jatuh untuk terberi wadah-wadah material baru yang semuanya asing bagi sang jiwa itu. Wujud spiritual yang mempunyai sifat seperti wajah Tuhan, baik yang berlengan 2 maupun berlengan 4, dicapai oleh penyembah Tuhan, baik di planet-planet Vaikuntha maupun di planet Goloka, menurut sifat asli jiwa itu. Wujud visual ini yang 100% spiritual adalah swarupa entitas hidup, dan semua entitas hidup atau jiwa yang ikut serta di medan perang Kurukshetra di kedua belah pihak mencapai sarupya sebagaimana yang dibenarkan oleh Bhismadewa. Jadi Sri Krishna tidak hanya berkarunia kepada Pandawa 5 saja, Krishna berkarunia juga kepada pihak-pihak lain, sebab semua yang hadir di sana mencapai hasil yang sama. Bhismadewa juga menginginkan hal itu, dan ia berdoa kepada Tuhan seperti itu, meskipun kedudukan Bhismadewa sebagai rekan Tuhan terjamin dalam segala keadaan. Kesimpulannya adalah bahwa siapapun yang meninggal dunia sambil melihat personalitas Tuhan di dalam maupun di luar akan mencapai sarupya, kesempurnaan kehidupan tertinggi. Selanjutnya, sloka 40. Lalita gati vilasya wal guhasya pranaya niriksana kalpito rumanaha krita manu krita watya unmadandha prakritim agan kilayasa gopawaduhu. Artinya, semoga kepada Sri Krishna yang gaya dan senyumnya penuh cinta kasih dan penambat hati para gadis Brajadham atau para gopi, pikiranku melekat. Para gadis Braja meniru gerak perilaku Krishna pasca dia menghilang dari tarian rasa. Penjelasan: kesatuan sifat dalam kebahagiaan rohani yang tinggi dengan Tuhan dicapai oleh para gadis Braja Bumi melalui pelayanan cinta kasih. Cukup dengan menari bersama-sama dengan Tuhan, berpelukan dalam kasih mesra, bercanda penuh tawa dengannya, dan menatap wajah Tuhan dengan cinta. Hubungan antara Sri Krishna dengan Arjuna tentu layak dijunjung tinggi oleh penyembah seperti Bhismadewa. Tetapi hubungan antara para gopi dengan Sri Krishna lebih luhur lagi, sebab bakti yang dilakukan oleh para gopi bersifat lebih halus daripada bakti yang dilakukan oleh Arjuna. Atas karunia welas asih Sri Krishna, Arjuna cukup beruntung hingga Krishna bersedia menjadi pelayan sebagai seorang sahabat dari kusir keretanya. Tetapi Arjuna tidak dianugerahi kekuatan setara dengan kekuatan Krishna, sedangkan para gopi nyaris menyatu dengan Krishna dalam kegiatan menari yang dilakukan bersama-sama. Harapan Bhisma untuk ingat kepada para gopi itu merupakan bentuk doa Bhisma guna memperoleh karunia mereka pada saat dia meninggal dunia nanti. Rasa puas Tuhan akan lebih tinggi lagi apabila para penyembah murninya dimuliakan. Oleh karena itu, bukan hanya perbuatan Arjuna saja yang dijunjung tinggi oleh Bhismadewa, objek dekat yang menarik perhatiannya pada waktu itu, tetapi beliau juga ingat kepada para gopi yang telah dianugerahi kesempurnaan yang tiada tara berupa persembahan cinta kasih kepada Tuhan. Penyatuan para gopi dengan penyatuan para impersonalis dengan cahaya Brahman yang disebut Sayujya. Penyatuan para gopi dengan Krishna adalah penyatuan kebahagiaan rohani yang sempurna, di mana perbedaan konsep sepenuhnya terhapuskan, sebab kepentingan yang mencintai dan yang dicintai menjadi sama. Selanjutnya, sloka 41. Muni ganandri pavaryasan kulenta sadaishi yudhishthira rajasuya esham
Arhana mupapeda iksanio Mama drisi gocara esa awir atma. Artinya, pada upacara Raja Suya Yagya atau korban suci yang diselenggarakan oleh Maharaja Yudhistira, terjadi pertemuan seluruh tokoh dunia, golongan raja dan cendekiawan. Dalam pertemuan itu, Sri Krishna dipuja oleh semua hadirin sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Ketika itu, aku hadir di sana, dan kini aku mengenang peristiwa itu guna memusatkan pikiranku kepadanya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Setelah Maharaja Yudhistira mendirikan kerajaannya selaku Maharaja penguasa dunia, ia melakukan upacara korban suci Raja Suya. Pada masa itu, ketika seorang maharaja naik tahta, ia akan mengirim seekor kuda ke seluruh pelosok negeri guna mempermaklumkan kekuasaannya, dan setiap pangeran atau raja bebas menanggapi permakluman ini tanpa harus memberikan jawaban diplomasi dengan cara bersedia mengakui atau menentang kekuasaan sang maharaja hendak berkuasa. Raja yang menerima tantangan ini harus berperang melawan maharaja dan membuktikan keunggulannya melalui adu kekuatan. Penantang yang kalah harus mengorbankan nyawa dan memberi kesempatan dan mempersilahkan raja atau penguasa yang lain. Jadi, Maharaja Yudhistira juga mengirimkan kuda-kuda seperti itu sebagai tantangan ke seluruh pelosok dunia, dan setiap pangeran dan raja di seluruh dunia mengakui kepemimpinan Yudhistira sebagai maharaja penguasa dunia. Sesudah ini, semua pemimpin dunia yang berada di bawah kekuasaan Maharaja Yudhistira diundang untuk menghadiri upacara korban suci agung bernama Raja Suya. Upacara semacam itu membutuhkan dana ratusan juta dolar, sehingga bukan pekerjaan mudah bagi sebuah kerajaan kecil. Upacara korban suci seperti itu terlalu mahal dan terlalu sulit untuk keadaan sekarang ini, sehingga upacara jenis itu tidak mungkin dapat dilaksanakan pada zaman kali saat ini. Orang juga tidak akan bisa menemukan pendeta-pendeta yang kompeten untuk melaksanakan upacara ini. Jadi, setelah para raja dan para bijaksana berdatangan memenuhi undangan, mereka berkumpul di ibu kota kerajaan Maharaja Yudhistira untuk bersidang. Para cendekiawan, para filosof, tokoh spiritual, pakar kesehatan, ilmuwan, dan semua resi mulia yang menghadiri undangan tersebut adalah semuanya termasuk kaum Brahmana dan Ksatria yang merupakan tokoh-tokoh wakil masyarakat jelata. Para Waisya dan Sudra tidak disebutkan di sini karena aspirasi mereka sudah terwakili. Pada zaman modern ini telah terjadi perubahan perilaku masyarakat, sehingga fenomena perubahan itu mengakibatkan pergeseran kepentingan individual menurut profesinya masing-masing. Dalam sidang akbar itu, Sri Krishna menjadi pusat perhatian para tokoh dunia yang hadir dalam persidangan itu bersamanya. Semua hadirin ingin melihat Sri Krishna dan memberi salam penghormatan dengan cara bersujud serendah-rendahnya. Semua mata tertuju kepadanya. Di sini Bhisma yang agung mengenang semua peristiwa bersejarah itu dan bersyukur bahwa sang pujaan hatinya, personalitas tertinggi Tuhan, telah hadir di hadapannya. Secara pribadi dan nyata, bermeditasi kepada Tuhan berarti memusatkan pikiran pada kegiatan, bentuk, permainan, nama, dan kemasyhuran Tuhan. Cara itu jauh lebih mudah daripada hanya membayang-bayangkan aspek impersonal Tuhan. Di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 5 dinyatakan dengan jelas bahwa memusatkan pikiran pada aspek impersonal yang maha kuasa itu sungguh sulit dilakukan. Pemusatan pikiran semacam itu hampir sama sekali bukan meditasi dan hanya kegiatan yang menyia-nyiakan waktu saja, karena jarang sekali mencapai sukses. Akan tetapi meditasi yang dilakukan oleh para pecinta Tuhan mengarah pada wujud visual dan kegiatan Tuhan secara nyata, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk mendekati Tuhan.
Selain itu juga dinyatakan di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 9 bahwa Tuhan tidak berbeda dengan kegiatan rohaninya. Ditunjukkan juga pada sloka ini bahwa pada waktu Krishna benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat manusia, terutama di medan perang Kurukshetra, Krishna diakui sebagai pribadi yang paling agung pada masa itu. Meskipun mungkin ada pihak-pihak yang menolak Krishna sebagai yang maha kuasa. Propaganda menuhankan seorang tokoh besar pasca kematian orang itu adalah propaganda yang menyesatkan. Sebab pasca seorang meninggal dunia, ia tetap sebagai jiwa yang tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Selain itu juga, sosok Tuhan yang Maha Esa pun bukanlah sosok manusia belaka. Bahkan ketika dia hadir secara pribadi, kedua gagasan itu adalah konsep yang salah. Gagasan antropomorfisme seperti itu tidak dapat dikaitkan dengan Sri Krishna. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Grand Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai. Om Santi 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 Om.